Rizik Syihab diusulkan menjadi Menteri Kabinet Bapak Presiden Prabowo oleh para muhibinnya. Ini jadi viral, saudaraku. Ya, mudah-mudahan Bapak Prabowo memperhatikan ini ya. Kasihan Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini sebagai pengganti channel lama. Saudaraku yang dirahmati Allah, demi perkembangan channel, ya, mari kita belajar bermental kaya atau mental istilahnya loman. Ya, tolong tekan tombol subscribe dan komentar Anda menjadi bahan evaluasi saya. Saudaraku, Rizik Syihab diusulkan menjadi menteri oleh para muhibin-muhibinnya, di mana Rismon, saudaraku pasti paham tentang siapa itu Rismon ya, yang bersetegang dengan ijazah Bapak Jokowi, Roy Suryo. Ya, ini luar biasa. Usulan-usulan ini bisa menjadi bukti bahwasanya mereka amat sangat setia kepada orang yang nomor satu di dalam pikiran mereka. Nah, kalau Rizik Syihab diusulkan menjadi menteri dan jadi menteri apa cocoknya? Silakan tulis di kolom komentar. Menteri perbacotan atau menteri pengadu domba? Mohon maaf, ini hanya sekitar seandainya, pertanyaan saja. Seandainya kalau Rizik Syihab menjadi menteri, cocoknya menteri apa? Menteri perbacotan, menteri adu domba, atau penghancur umat? Silakan tulis di kolom komentar. Mari kita simak, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita, berita terkini, info yang paling membuat kita ketawa nih. Rizik Syihab mau dijadikan menteri. Tentu saja oleh para muhibin. Mungkin kalau Ahmad Saroni menjadi presiden kali yang dipilih menjadi menteri ya bisa jadi Rizik Syihab, karena Ahmad Saroni pernah mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah sosok yang dirindukan. Walaupun di dalam ceramah kemarin yang saya sampaikan dalam video kita ini, Rizik Syihab justru ya memplocotin jelek-jelekin si Ahmad Saroni. Tapi memang namanya muhibin ya, walaupun dijelekin ya tetap saja rindu, tetap cinta kepada Rizik Syihab, termasuk si Saroni ini. Rizik Syihab mau dijadikan menteri dalam kabinetnya Bapak Prabowo Subianto. Apakah Anda setuju, saudaraku? Nah, tulis di kolom komentar. Sebab ini Rizik Syihab sedang diusulkan untuk menjadi menteri di kabinet Bapak Prabowo Subianto oleh Rismon. Kalian tahu sendiri tuh, Rismon adalah muhibin akut dari Rizik Syihab. Rismon pernah datang ke Petamburan menemui Rizik Syihab untuk mendapatkan restu, mendapatkan dukungan dan perlindungan. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri gitu, dirangkul gitu loh. Pak Amin Rais gimana, Pak Prabowo Subianto, Pak Roy Suryo menemani Anda gitu loh. Ya berikanlah kapasitas mereka untuk mengabdi ya kan, untuk membenahi Indonesia ini gitu loh. Ya kan, daripada sekarang ini yang ada pun termul-termul ya, yang dulu mengata-ngatain Anda. Rangkullah Habib Rizik ya kan. Luar biasa ya. Kalau menurut saya nggak pantas lah dijadikan menteri, karena Rizik Syihab ini orang yang tidak dapat dipercaya. Ini menurut saya. Tetapi kalau menurut Rismon, orang yang paling mulia di dalam pola pikir mereka. Karena apa? Ini adalah cucu Nabi yang harus kita jaga, kita hargai, kita hormati. Bahkan nyawa pun kita serahkan kepada cucu Nabi. Seperti itu, saudara yang dirahmati Allah ya. Tetapi kalau menurut saya ini tidak pantas. Kenapa saya bilang tidak pantas? Karena Rizik Syihab adalah akar dari permasalahan umat Islam, di mana Rizik Syihab mendirikan FPI. Dengan FPI seakan-akan hukum ini di bawah telapak kaki mereka, sehingga FPI ini
melakukan kekerasan yang di luar batas. Katanya Front Pembela Islam. Tetapi Islam yang mana yang mereka bela? Dan FPI sudah dibekukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Akhirnya timbullah Dendam Kusumat mengusulkan ijazah palsu, yang menaikkan ijazah palsu. Bahwasanya Bapak Presiden Jokowi itu ijazahnya palsu. Di bawah Roy Suryo, Rismond, DR Tiva, ya, terus yang satu siapa lagi itu? Ya. Ini bahwasanya mereka menuduh ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Akan tetapi sampai sekarang tidak bisa memberikan keterangan yang signifikan. Sehingga bagaimana Indonesia ini tetap gaduh. Indonesia tetap gaduh. Maka mereka terus berusaha bersikeras. Front Pembela Islam. Tetapi Islam mana yang dibela? Silakan tulis di kolom komentar. Ada lagi. Sudah dibekukan menjadi muncul lagi yang namanya Front Persaudaraan Islam. Bikinan siapa? Ya Rizik Syihab. Front Persaudaraan Islam. Jadi saudara Islam. Islamnya mana yang menjadi saudara Rizik Syihab? Kalau menurut saya, yang mendukung Rizik Syihab inilah namanya Islam. Kalau yang tidak mendukung Rizik Syihab bukan Islam, makanya wajib dimusuhi. Contohnya PWLS menjadi musuh berat Rizik Syihab dengan FPI-nya, di mana perkembangan PWLS ini begitu luar biasa, bagaikan apa ya? Bagaikan dedaunan yang begitu lebat di musim hujan, atau bagaikan benih ditabur di musim hujan. PWLS berkembang begitu pesat sehingga FPI yang dulu Front Pembela Islam sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam sulit untuk berkembang. Makanya si Rizik Syihab ini diusulkan menjadi menteri oleh kelompok mereka agar leluasa melakukan seperti itu, dalam tanda kutip. Saudara dari Allah, dukung terus channel ini sebagai pengganti channel yang lama. Terima kasih atas dukungan Anda. Apabila ada komentar yang menggelitik atau hati yang menggelitik, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.